Itu saya persilakan Ibu Gembala untuk membawa kita dalam doa firman. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berterima kasih padamu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi hidup kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami tetap percaya Engkau hadir, Engkau ada bagi kami. Kau melimpahkan rahmat dan kekuatan kuasa-Mu atas setiap hidup kami. Kami yang hadir Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan banyak atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu, melimpahkan berkat kasih Tuhan. Sehingga Tuhan di setiap perkataan firman yang disampaikan, kami yang mendengarnya Tuhan. Kami dijamah, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang ditubuhkan iman. Dan kami tak percaya kuasa firman-Mu itu mengubah setiap hidup kami, mengubah karakter kami, cara pikir, cara pandang, cara berperilaku kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sepakat ikat segala intervensi kuasa kegelapan yang mengambil keuntungan lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami duduk diam seperti seorang murid mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. Selamat pagi dan puji Tuhan, kita ada pada minggu yang terakhir. Kemarin saya bilang ternyata salah. Saya pikir sudah minggu terakhir kemarin, padahal hari ini baru minggu terakhir. Manusia bisa lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Manusia tidak sempurna, tapi Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan share dengan tema khotbah saya berhasil karena Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat fenomena yang terjadi hari-hari yang ada ini. Banyak orang yang hebat, banyak orang yang berhasil, tapi dengan baik-baik tanpa Tuhan semuanya sia-sia kata Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, pasti hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya diperhatikan Tuhan, perjalanan hidupnya akan melihat tanda-tanda heran dan mujizat terjadi dalam hidupnya. Makanya mari berharap kepada Tuhan, sandarkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sangat menolong hidup kita. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan perhatikan ayat demi ayat. Ayat ini sampai 21, tapi kita cukup baca ayat 1 sampai ayat 5. Dan kita akan memperhatikan ayat-ayat yang lain, karena Tuhan yang kita baca dengar akan kita lihat bagian-bagian penting yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ketika manusia percaya dan berharap kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Allah, apa yang akan terjadi bagi hidupnya. Nah, pegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing dan kita sepakat, kita berkata bersama, katakan saya percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan jiwa saya, sanggup menyelamatkan keluarga saya, sanggup menyembuhkan penyakit saya, sanggup menolong hidup saya, sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. 2 Tawarik pasal 26 ayat pertama sampai yang kelima. Ayat pertama saya akan baca, ayat kedua Bapak Ibu bacakan, ayat terakhir ayat 5 maksudnya sampai ayat 5. Ayat 5 kita akan baca bersama-sama.
Saya baca ayat pertama, dengar baik firman Tuhan berkata, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 26, tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Raja Usia. Ayat pertama saya bacakan, segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia membuat Elot dan membagikannya kepada Yehuda sesudah mereka berpergian bersama-sama dengan nenek moyang. Ayat 3 berkata, Usia berumur 16 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat yang kelima yang terakhir sama-sama. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Amin. Kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan, hidup kita pasti berkati Tuhan. Yang setuju bilang amin. Bapak Ibu yang diberkati, garis bawah ayat 5 bagian D. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tolong bilang kiri kanan, Bapak Ibu, kita berhasil karena Tuhan. Kita berhasil karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sukses atau berhasil menurut kategori dunia itu beda. Saya mempelajari, kalau kita mempelajari keadaan yang ada yang berkaitan dengan orang kaya atau orang sukses, orang-orang ini adalah orang-orang yang bekerja keras. Mereka bekerja dengan begitu luar biasa tanpa pamrih. Jadi artinya bahwa mereka bertujuan, karena ada tujuan hidup mereka, karena mereka ingin supaya apa yang mereka lakukan itu berhasil, apa yang mereka lakukan itu bisa menuai hasilnya. Dan semua Bapak Ibu, orang-orang yang kaya di dunia ini melakukan segala upaya usaha supaya kekayaan mereka semakin bertambah setiap waktu. Karena ternyata setiap tahun kekayaan bisa berkurang, kekayaan bisa habis. Karena kalau tidak bekerja, makanya saya bilang begini, tidak ada orang kaya yang tidak bekerja. Orang kaya itu dia selalu bekerja, siang malam dia bekerja, luar biasa. Dia fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya keluarganya punya segalanya, anak-anaknya tercukupkan dalam soal materi, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi dengar baik-baik, semua yang dilakukan orang-orang yang kaya hari ini, ada yang dengan Tuhan, ada yang tanpa Tuhan. Jadi bukan berarti orang yang tanpa Tuhan lalu mereka tidak kaya. Ada banyak orang di luar Tuhan kaya, tetapi ending dari kehidupan mereka ini yang penting diperhatikan. Karena Alkitab bicara tentang akhir dari hidup manusia. Jadi semua yang kita punya, semua yang kita miliki, satu saat akan apa? Akan kita tinggalkan. Tetapi yang membuat kita menikmati suatu keadaan yang berkaitan dengan hidup yang kekal, ini yang harus kita upayakan. Amin. Jadi kita sedang berjuang Bapak Ibu.
perjuangan kita selama kita hidup. Kita harus memaksimalkan diri kita, potensi yang ada dalam hidup kita untuk bagaimana kita bekerja, bagaimana kita berproses dalam suatu keadaan yang berkaitan dengan masa depan kita, keadaan yang berkaitan dengan kekayaan dan sebagainya. Tetapi kita harus melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita supaya keadaan kita diperbaiki. Kita bicara dari pasal pembacaan kita. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat 21, ternyata Usia diangkat, dinobatkan menjadi raja pada usia 16 tahun. Dan dia memerintah di Yehuda selama 52 tahun. Saudara dengar baik-baik. Ternyata Raja Usia, dia orang yang mencari Tuhan, dia orang yang mengasihi Tuhan, dia orang yang cinta Tuhan, dia orang yang hidup dalam kebenaran. Tidak terjadi begitu saja, saudara-saudara. Tetapi ada apa? Ada sesuatu di balik semua keadaan yang dia kerjakan. Alkitab bicara, kalau kita baca ayat tadi, ternyata ayahnya seorang yang takut akan Tuhan. Ternyata kalau kita sebagai bapak takut Tuhan, kita sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu takut Tuhan, itu akan turun-temurun mengalir bagi anak, cucu, cece, cicit, cucu kita. Amin. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau kita tidak setia sama Tuhan, kalau kita tidak bertekun sama Tuhan, maka yang mengalir adalah ketidaksetiaan, ketidaktetekunan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, generasi kita menuai segala hal yang baik itu akibat dari sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Jadi saya mengajak kita, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita setia dengan baik dan benar, hidup dalam kebenaran, supaya bukan hanya hari ini kita diberkati, tapi nanti seterusnya, generasi ke generasi, selama langit dan bumi masih ada, generasi kita menjadi generasi yang diberkati. Ternyata Usia bukan orang yang mencari Tuhan begitu saja, tetapi taburan ayahnya, masa dia melihat hidup papanya, seorang yang cinta Tuhan. Kalau hari ini seorang ayah, seorang bapak tidak cinta Tuhan, kalau hari ini seorang ibu, seorang oma, ya, seorang kakek tidak cinta Tuhan, maka akan ditiru, akan diteladani oleh generasinya menjadi generasi yang tidak mengasihi dan cinta Tuhan. Dengar baik saudara, ternyata kalau kita setia cinta Tuhan, Tuhan selalu bekerja dengan mengingat apa yang kita buat. Burung di udara saja, saya mau bilang buat Bapak Ibu, semua binatang yang ada di dunia ini bisa dijinakan oleh manusia, kecuali lidah manusia yang tidak bisa dijinakan oleh siapa. Alkitab bicara dalam kitab Yakobus, lidah itu seperti api, dia bisa menghanguskan seluruh kehidupan. Jadi sekarang ini kalau kita lihat, orang salah bicara tentang sanksi, orang salah bicara ada hukumnya. Jadi lidah ini harus kita gunakan dengan baik. Lidah ini kita harus pakai untuk memuji Tuhan. Lidah ini harus kita pakai untuk menyembah Tuhan. Makanya saudara-saudara, mari kita taburkan sesuatu yang baik hari ini. Tanamkan dalam diri kita kesetiaan, tanamkan dalam diri kita ketekunan, tanamkan dalam diri kita takut akan Tuhan. Sebab yang kita tanam, yang kita tabur, satu waktu kita akan tuai. Amin. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. Kalau Bapak Ibu tanam jagung, pasti tuai jagung. Tidak mungkin besok tuai buah mangga, pasti jagung. Jadi mari kita tabur kebenaran, tabur kesetiaan, tabur ketekunan, tabur hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif bagi generasi kita. Ajar mereka. Bapak Ibu, saya mau bilang buat kita bahwa kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk dekat dengan Tuhan, justru sebaliknya kita akan dekat pada hal-hal yang
kontras dengan keinginan Tuhan. Jadi dunia ini sedang menipu kita, dunia ini sedang memaksa kita untuk kompromi untuk hal-hal yang tidak benar. Saudara-saudara dengar, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan mau kita ikut apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita akan belajar ada 3 hal sederhana yang akan saya share. Kita akan belajar bersama pada pagi hari ini. Next. Ada 3 rahasia di balik Raja Usia dapat menikmati keberhasilan. Keberhasilan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi keberhasilan itu berkaitan dengan apa yang kita tahu. Amin. Tentunya bagi orang dunia kerja keras, tetapi saya mau bilang bagi kita, kalau kita orang yang di jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran, kita punya kuasa untuk menikmati. Amin. Amin. Jadi saya sering khotbah di kantor-kantor. Ada kadang-kadang Tuhan bawa untuk menjumpai para pejabat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ketika dia sudah duduk di dalam ruang ibadah, itu pegawainya yang belum datang, dia suruh itu dia punya ajudan secepat perintahkan semua di unit-unit kerja yang ada, semua harus yang namanya Kristen harus ikut ibadah ini, dibuat absen. Kalau tidak ada yang ikut ibadah ini, akan kena sanksi lagi. Dia tegas. Nah, kadang-kadang para pemimpin ini ingin supaya para pegawai semuanya orang-orang yang mau mencari Tuhan, yang setia sama Tuhan. Tetapi para pegawai juga ada yang bandel, betul tidak Bapak Ibu? Ya, ada yang bandel. Ya, jadi ada yang tidak suka dengan sikap pemimpin seperti demikian. Tapi pemimpin namanya semua institusi sekuler, dia punya kekuatan, dia punya kuasa, ada dalam tangannya, dalam ucapannya. Dia bilang kalau kau tidak mencari Tuhan, kau punya golongan saya terkasih naik. Jadi kau kalau tidak setia, kau begitu saja, kau tidak dapat jabatan apa-apa. Nah, Bapak Ibu, pemimpin dunia saja dia menilai hal-hal yang perlu sebagai kriteria untuk seseorang mendapatkan posisi tertentu. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak butuh kita membuat sesuatu yang sukar dan sulit. Tuhan hanya butuh kesetiaan kita. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, Tuhan butuh kesetiaan kita. Nah, rahasia di balik Raja Usia menikmati keberhasilan, poin yang pertama adalah karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Ayat yang keempat bilang begini, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat, dengar baik-baik, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ternyata saudara-saudara, apa yang kita lakukan baik dan benar itu bisa ditiru oleh generasi kita. Kalau kita hidupnya benar, maka anak-anak kita akan hidup benar. Amin. Kalau hidup kita tidak benar, anak-anak kita, generasi itu, karena secara spiritual itu akan mengalir dari generasi ke generasi. Makanya ada orang tua bilang begini, anak ini sama dengan nenek, tukang melawan, keras. Kadang-kadang ada begitu. Anak ini sama dengan dia pun mamai, anak ini sama dengan dia pun omai, anak ini sama dengan dia pun opa, sama dengan seperti dia punya papa. Nah, karakter bisa diturunkan, cara hidup bisa diturunkan, bisa ditransfer, bukan hanya transfer duit, ya, bukan hanya transfer nilai, tetapi ada transfer nilai-nilai kehidupan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Tuhan mau supaya kita berhasil, tetapi dengar baik-baik, harus kita menabur sesuatu yang benar. Amin. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat, persis seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi kalau papa pemabuk, kira-kira Anda bisa pemabuk tidak? Bisa. Tergantung penilaian anaknya. Jadi kalau papa tukang selingkuh, kira-kira anak selingkuh tidak? Selingkuh, ini spirit. Ya. Jadi kalau
papa tukang curi, tukang mencuri, kira-kira anak bisa mencuri tidak? Bisa. Ya. Jadi mari kita menabur sesuatu yang baik hari ini. Menabur hal yang benar di mata Tuhan. Melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, next. Kita perhatikan bagian yang sangat penting. Apa kata firman Tuhan? Hidup benar membuat Tuhan memperhatikan hidup. Ternyata usia, dia bukan hanya meniru, mengikuti teladan papanya yang hidupnya benar di mata Tuhan, tetapi yang dia lakukan, dengar baik-baik, itu mempengaruhi hati Tuhan untuk memperhatikan kehidupan. Amin. Jadi kalau hari ini kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan, maka generasi kita ke generasi berikutnya pasti diberkati oleh Tuhan. Generasi kita akan diperhatikan oleh Tuhan. Hidup benar membuat Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Kalau hidup kita norak, hidup kita tidak benar, hidup kita tidak sesuai dengan harapan Tuhan, maka yang kita tuai justru hal-hal yang apa? Yang membuat kita menjadi orang-orang yang mengeluh sepanjang hidup. Ada seseorang yang waktu dia masih aktif sebagai pegawai, dia punya segalanya. Hidup pada zaman pemerintahan Orde Baru itu tidak ada yang namanya KPK, tidak ada yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Kalau dikeluarkan 1 miliar, orang itu pejabat itu habiskan, itu tidak perlu dikembalikan kepada kas negara. Jadi orang-orang yang hidup pada zaman Orde Baru itu, mereka punya kekayaan melimpah. Hidupnya senang luar biasa. Ya. Semua tidak disoroti, tidak diperhatikan. Tetapi zaman kita ini berbeda. Kasih hadiah saja, tidak perlu KPK. Ya. Jadi hari ini semua orang pada perhatian. Saudara-saudara dengar baik-baik. Apa yang kita lakukan yang sesuai dengan harapan Tuhan, itu akan membawa kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan ayat 9 bicara begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dunia ini boleh norak, tapi anak Tuhan tidak boleh norak. Dunia ini boleh rusak, tapi anak Tuhan tidak boleh rusak. Dunia ini boleh mabuk dengan segala keinginannya, tapi anak Tuhan harus bisa mabuk dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam kebenaran adalah modal. Karena hari ini kalau kita masa muda kita cari Tuhan, Alkitab bilang raja usia 16 tahun, dia dilantik menjadi raja. Usia yang sangat muda, dia sudah menjadi seorang penguasa. Tapi dengar baik-baik, itu tidak terjadi dengan sendirinya, karena transfer kehidupan teladan, kehidupan yang real dari kehidupan papanya, ayahnya Amasya, sehingga itu yang diteladani oleh siapa? Oleh usia. Kalau mau diberkati, kalau mau diperhatikan oleh Tuhan, hiduplah benar di mata Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau kita hidup benar di mata Tuhan, Tuhan perhatikan kita. Contohnya Nuh, orang hidup pada zaman Nuh ini, Alkitab bilang kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 24, zaman Nuh akan terulang pada zaman orang kawin mawi, orang hidup norak, hidup tidak benar, selingkuh meninggal di mana-mana, lagi heboh di mana-mana. Ada seorang tentara hanya karena selingkuh tembak bininya, disewa, dibayar lagi, pinjam uang bertua lagi untuk bunuh bininya sendiri. Bayangkan saja, begitu jahatnya manusia. Lastnya kemarin
ya petugas gabungan untuk mencari dia kemana-mana, ternyata dia ada di rumah orang tuanya, lalu dia minum racun, lalu mampuslah dia. Lalu matilah dia karena dia tidak mau terkait dengan hukum dan sebagainya. Sementara orang-orang yang dia suruh tembak dapat uang sekian ratus juta, semua ditembak satu-satu lutut-lutut mereka oleh orang itu. Dengar baik-baik, hidup ini hanya sementara. Kalau kita hidup benar, tidak ada petugas yang mendatangi kita untuk menghukum kita. Kalau kita hidup benar, Tuhan tidak akan menghukum kita, tapi Tuhan memperhatikan kita. Haleluya. Amin. Hujan begini kan enaknya apa? Tidur. Enaknya taruh kari selimut. Haleluya. Semalam saya belajar ini di rumah Tuhan sekitar jam 2:30 saya tidur. Ya. Dengar baik, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita rindu sama Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau diberkati? Mau diberkati? Lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, maka hidup saudara dan saya pasti diberkati. Bagian yang kedua, tidak boleh lama-lama karena ini dingin kok. Haleluya. Supaya ketemu keluar main cepat. Yang kedua, 3 rahasia di balik Raja Uzia dapat menikmati keberhasilan. Yang kedua, karena apa? Karena ia setia mencari Tuhan. Yang pertama tadi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena apa-apanya, ternyata ini transfer. Ternyata juga tidak hanya cukup Uzia punya papa Amasya yang orang yang melakukan apa yang benar, orang yang jadi teladan. Tapi ada Sakaria, orang yang mengasihi Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, mengajarkan, seorang nabi yang mengajarkan Uzia betapa pentingnya hidup benar di hadapan Tuhan. Kita perlu dibimbing Bapak Ibu. Kalau kita berteman dengan orang-orang, kita pasti jadi norak, tergantung di hadapan Tuhan. Makanya kita bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan baca Alkitab, bergaul dengan orang yang hanya makan tidur, tidak pernah berdoa, tidak pusing dengan Tuhan, hidup saudara akan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang yang dekat dengan Tuhan, yang setiap saat baca firman Allah, dia berpedoman kepada pernyataan Alkitab, dia hidup sesuai dengan harapan Tuhan, maka lambat laun, dengar baik-baik, orang yang tadinya tidak dekat dengan Tuhan menjadi dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi ternyata Uzia punya guru spiritual namanya Sakaria. Sakaria bimbing. Bapak Ibu tidak perlu gembala setiap hari datang di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu kita semua yang tahu kebenaran, anak-anak yang tahu kebenaran saling mengingatkan satu dengan yang lain. Betapa pentingnya orang tua untuk apa mengingatkan anak-anak soal apa? Soal melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekarang ini judi online macam-macam model. Banyak orang yang punya gaji sampai 10 juta habis karena judi online. Kere, ya, bahkan terlilit hutang dan terkait dengan masalah hukum. Dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kebenaran itu mengingatkan kita kepada hal-hal yang tidak benar, supaya kita menjauhkan diri dari kejahatan, supaya kita tidak tersentuh kepada hal yang tidak benar di hadapan Allah, tapi justru hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Uzia punya guru spiritual, namanya siapa? Sakaria. Kita lihat ayat 5, bilang apa? Dia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Sampai di sini. Kalau Nona Senda selalu dengan Nona Esi sama-sama saling share firman Tuhan, saling mengingatkan, maka kedua-duanya akan terlindungi oleh firman. Amin. Saya bilang buat Ken sama Grace, anak-anak saya selalu kasih contoh begini. Kalian ini nanti sampai kalian kawin tidak pernah bawa orang sama Tuhan. Kalau kalian bisa bawa orang sama Tuhan, kalian punya masa di SD itu 6 tahun. Dan sangat banyak teman-teman kalian. Dari kelas 1 sampai kelas 6 kan banyak orang tuh. Satu sekolah itu kan cukup banyak, ratusan tuh. Coba kalau teman-teman akrab itu diajak untuk cari Tuhan,
datang sama saya dan dia bilang begini, "Papi, anak saya Grace dia punya anak teman-teman dari SD, SMP, SMA itu panggil kita Papi. Jadi kalau datang bicara, Papi aduh, beta ini karena saya beta kumam, kenapa? Beta kumam larang jam kawin dan dia beta paksa sekarang. Akhirnya sekarang beta yang susah. Dia pulang mabuk terus Papi itu lagi. Mama sampai saya bisa bicara, Mama darah naik, Mama kolesterol naik, Mama asam urat, jadi komplikasi Papi. Lalu kasihan Mama itu bulan malam masuk rumah sakit. Kenapa? Kenapa Mama sih pikir tapi Mama pikir beta mati yang hidup Nona. Nah, dia bilang Nona pulang ke setelah Nona pun Mama. Dia melihat seperti itu. Kalau Nona pun Mama lihat Nona pun laki, nanti Nona pun Mama cepat mati karena komplikasi. Penyakit yang belum muncul jadi muncul. Gitu. Bapak Ibu kalau pikiran melihat sesuatu yang tidak benar, pasti hati ini kan ingin bicara, betul tidak? Tapi kalau mau bicara juga ada nanti jadi masalah, jadi pendam akan bakaran. Jadi semua yang dipendam itu jadi hal yang tidak baik dalam hati, dalam pikiran. Makanya ini Nona bilang sama saya, Mama susah tahan itu malam. Mama berdiri di buka pintu lah jaga dia pas dia datang dan Mama pukul dia dengan kayu. Lalu dia lari bataria Pak. Itu kalau Mama bisa bilang dia walaupun dia polisi dapat bilang dari Mama lari. Saya bilang sama anak-anak saya, lihat itu ini. Kehidupan itu kalau tidak ditata mulai dari sekarang, kalian akan menyesal. Beta bilang sama Grace, biar saya pulang so capek lah, kerja lah. Tapi di belakang itu harus lihat, jangan hanya kerja teks naik rambut berubah setiap minggu. Nona, itu sampai tahan di muka memang. Ya. Saya mau membantu ampun Tuhan. Dia kipas dia pun kabaya di muka saya. Membantu saya perlu model begitu. Karena membantu suka anak mantu. Ada seorang pendeta datang sama saya di sini, dia saksikan dia punya anak ada pacaran yang nona ini, nona itu. Walaupun saya jadi kawin, tapi saya tahu kalau datang dia sudah dia punya anak laki-laki. Kalau perempuan yang saya bawa dalam rumah itu langsung masuk dapur. Tiba cuci banyak, makanya itu siksa orang pada perempuan belum kawin juga. Ini pandai itu sudah lalu nih. Saya bisa ngapain? Kita harus beda mana. Mau jadi tragedi yang penting dia pernah menyapu di rumah, dia pernah bapel, dia pernah bacuci ini segala macam. Ya biar baku dapat baik-baik semua. Ini Nona paling baik tapi saya jadi beda teman-teman. Kira-kira begitu. Jadi tidak cukup sampai di konteks. Kita bilang, Grace itu Bapak Ibu, beta ini orang paling kalau mau makan beta harus cium piring. Gelas beta harus cium. Ya? Saya beta harus cium. Kalau pokoknya buang ala beta saya mau makan. Beta pun orang modelnya begitu. Jadi susah paling susah sekali. Haleluya. Jadi kalau kita lihat di dapur beta, Grace habis cuci piring, beta cium makan satu-satu. Habis itu beta bilang, Nona, mari. Pulang cuci. Papi dia ketusuk capek. Baru Nona cuci. Beta tunggu. Lalu Nona pulang, saya cium makan baru taruh di atas rak piring. Jadi, Tuhan, papi bikin kepala lagi. Hanya makan sampai saya bisa, ini manusia yang makan, bukan binatang yang makan. Bikin makan baik-baik. Haleluya. Ya, kadang-kadang anak-anak saya diajarkan jadi air yang sabong itu juga dong habis itu dong goyang-goyang akan begini saja dan dong lempar begitu habis itu taruh di rak piring. Tuhan aku itu akan bawa air. Ya, jadi saya bilang kadang-kadang piring sedua lusing taruh di sana karena dia sumarah 1 pica, 2 pica, 3 pica akan pasti habis galas itu sumbing-simbing semua hancur. Kita bilang Grace
Kalau marah jangan lampiaskan kepada barang mati. Wey. Nanti ketemu mama kan ketemu pinjam piring di tetangga tuh marah. Saya ajarkan hal-hal yang kadang-kadang sebagai seorang papa karena rasa mereka sudah capek, saya harus duduk untuk masalah air panas buat nyom dan mona. Tapi kita air panas, sudah bagus sudah. Bukan berarti saya ikut orang punya mau. Saya sedang mendidik mereka bagaimana melakukan sesuatu yang benar. Kasih sayang yang jelas. Saya kasih tahu sama anak-anak saya, lihat nih, orang di luar boleh bicara kalian apa, tapi kalian tetap anak saya. Kalian tetap anak saya, darah daging saya. Ya, ada istilah apa? Mau buang yang terbaik ke mana, yang mau ambil yang baik dari mana? Ya, istilahnya. Jadi harus saya anak kita yang ada di dalam hidup rumah tangga kita, tanggung jawab kita, tugas kita adalah mendidik mereka. Belum terlambat, tidak akan kata terlambat, amin. Jadi terus mendidik mereka. Mulai kalau perempuan aja cuci piring, ketemu anak perempuan baru cuci pakaian satu loyang, langsung sakit 1 minggu. Bayangkan Bapak Ibu, cuci pakaian satu loyang, beta hanya ajarkan cuci, beta badir lah, beta bilang cuci baik. Beta bilang ini pakaian, beta pergi ke 5 menit ke sini. Kenapa kan suami langsung masuk di tanpa 10? Beta bilang garis mungkin saya lempar saja. Dia suka kiri-kiri, dia hanya gosok pelan-pelan, dia lempar, gosok dia lempar. Beta bilang tuang ampun, atau ini pakai pakaian. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik, kita mendidik anak-anak kita untuk hal-hal, bukan untuk kita, tapi untuk kebaikan mereka. Ya, sama seperti Ken, kita bilang Ken dia mati harus dengan perempuan satu. You itu nanti jadi bucin, budak cinta. Ya, coba nanti keluar, saya bisa pilih nona Papua, bisa lihat nona NTT, bisa lihat nona Manado, ya. Nah, saya waktu dia masih SMA, kita dua ke Manado, puji Tuhan jalan di mall dia bilang, dia nona Manado cantik, nona Manado itu dia silome, nona Manado, si Motada dan nona Manado kalah jauh. Tumpung gaya saya pica-pica, lihat saja, darah mandi. Dia bilang, tapi kata libur beta pergi ke Manado. Beta bilang, iya karena bukan tapi cakap diri dia perempuan. Ya? Ale kalau berhasil, Ale kuliah berhasil, beta bilang sama dia, kuliah ambil, abis ini ambil S2. Dia biarkan diri itu terlena dengan keadaan. Tapi saya bisa kasih biar orang istirahat sedikit lagi. Orang pengotak subengko, ini otak sempurna bento. Untuk masa depanmu, ya. Jadi kalau papamu S2, engkau harus bisa lebih dari papamu S3, asal jangan SD lah. Itu bahaya, ya. Jadi saya dorong mereka, paksa mereka. Grace ini dia punya adik bilang, Grace ini kalau saya dengar-dengaran papanya begini usul semua S3. Kita bilang sekarang dia S0. Karena saya mau dengar-dengaran, hasil dari tidak dengar-dengaran terjadi sarjana. Ya, tapi kalau dengar-dengaran, kayaknya beta bilang Ken, kadang-kadang ketemu mau sama aja, lalu ketemu mau tumbuh sedikit habis itu. No. Jadilah anak yang berikan kebanggaan pertama untuk Tuhan, kedua untuk orang tua. Jangan pernah mengecewakan orang tua. Sebab kalau kamu menabur hari ini yang mengecewakan orang tua, anak-anakmu juga akan menabur yang sama kamu. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak kita. Bagaimana kita menjadi teladan, menjadi guru spiritual bagi anak-anak kita, bagi cucu kita. Kalau mereka tidak suka baca Alkitab, paksa mereka baca Alkitab oleh hari ini. Kalau mereka tidak baca Alkitab hari ini, jangan sampai satu saat mereka tidak lagi mencari Tuhan. Karena hari-hari yang ada di Alkitab bilang hari-hari yang jahat. Orang tidak pusing dengan Tuhan. Orang menyangkal keberadaan Tuhan.
orang tidak pusing dengan ibadah, orang tidak pusing dengan setia, orang tidak pusing dengan apa? Bertekun mencari Tuhan. Tapi saya mau mengajak menurut kita semua, mari cari Tuhan, mari lakukan yang benar, mari hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini sangat penting sekali. Kesetiaan, kita baca sama-sama. Kesetiaan membuat hidup kita beruntung. Saya baca ayatnya, Ulangan 29 ayat 9 berkata, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kalau mau beruntung, kalau mau diberkati, hidup menurut firman Tuhan. Lakukan apa kata firman Allah, maka perjalanan hidup saudara dan saya pasti diberkati. Amin. Kalau hujan panas, cuaca tidak menentu, pasti ada flu, influenza dan sebagainya, batuk dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak tentukan kita sakit-sakit. Kita punya kuasa untuk menghentikan penyakit itu, karena Yesus sudah menyelesaikan penyakit kita di Kalvari. Jadi saya bilang, sederhana saja. Kalau kita hidup benar, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, maka kesembuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang itu menjadi bagian milik perjalanan iman kita. Amin. Jadi tidak jadi langganan dokter. Amin. Mendingan kalau bayar dokter kasih duit sama gembala. Ya, momennya. Jangan jadi langganan dokter. Tolong bilang kiri kanan Bapak Ibu, jangan jadi langganan dokter. Jangan jadi langganan dokter. Karena dokter itu dia apa? Sekolah tinggi, dia sekolah capek, ilmunya, buku-bukunya mahal. Itu 2, 3 juta, 4 juta, 8 juta. Ya, untuk dapat bukunya saja, Bapak Ibu. Jadi waktu dia sudah jadi dokter, dia sudah praktek, mahal semuanya. Gitu. Tapi kita punya dokter yang tidak pernah minta bayaran sama kita. Namanya Yesus. Makanya saya bilang begini, kalau kita sakit hari ini, berarti ada koreksi Tuhan bagi kita. Dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa diketahui oleh Tuhan. Amin. Tuhan tahu semuanya. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menegur kita. Tuhan pakai keledai untuk menegur Biliam. Tuhan bisa pakai apa saja untuk mendidik kita, menegur kita. Tuhan bisa pakai alam untuk menegur kita. Saudara-saudara, kalau kita melakukan apa yang benar, kalau kita takut akan Tuhan, kita mencari Tuhan, hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Bagian yang ketiga yang terakhir, next. Dari 3 alasan di balik Raja Usia dapat menikmati keberhasilan. Bagian yang ketiga. Yang ketiga karena apa? Karena ia takut akan Tuhan. Tadi yang kedua dia mencari Tuhan. Dia setia mencari Tuhan. Setia mencari Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu suka baca Alkitab tidak? Saya mau tanya. Mama Ina suka baca Alkitab tidak? Tiap hari. Kata Senda suka baca Alkitab tidak? Kita ini beruntung sekali karena kita ada pada dunia modern. Karena 1 kali klik saja hitungan detik kita bisa baca semuanya. Ya? Untuk kita dapat referensi khotbah itu banyak sekali, tapi kita juga harus hati-hati karena itu bisa meracuni rohani kita. Kalau kita tidak hati-hati, karena banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hari-hari yang ada. Jadi kita harus hati-hati. Saya bilang mendingan sama anak-anak saya. Kenneth pernah bilang begini sama saya, Papi yang pernah kasih izin sama beta untuk berjalan ke mana-mana, dimainkan di gereja A, B, C, D dan sebagainya. Dia bilang saya bisa. Kenapa tidak boleh? Karena saya mau ajarkan anak-anak saya tidak terkontaminasi dengan spiritual. Saya bilang walaupun pelayanan kita begini, tapi kamu harus setia mengasihi Tuhan dan tunduk dalam aturan yang mengatur kamu. Kalau kamu melakukan itu dengan benar, maka berkat Tuhan itu menjadi bagian. Ya, ada banyak orang terlibat pelayanan sana sini, tetapi hidupnya norak, hidupnya nggak benar, pergaulannya nggak benar. Akhirnya, dengar baik-baik, karena pelayanannya sana sini, akhirnya jadi virus bagi diri. Ya, banyak terjadi dalam gereja hari-hari ini.
bukan saya melarang. Kalau diundang beribadah ya silakan, tapi hati-hati. Ya. Satu waktu anak saya berbeda ketemu dengan dari kelompok persekutuan ini. Kita bilang jangan pergi karena persekutuan ini salah. Salahnya di mana, Pak? Dia minta saya menerangkan. Saya terangkan kepada dia. Mereka ini punya prinsip. Mereka mengajarkan ABCD. Jadi kalau kamu tidak hati-hati, lambat laun kamu akan terdoktrinisasi dengan cara yang tidak benar. Maka itu akan menjadi gayamu dan akan membuat engkau susah di kemudian hari. Oh begitu. Jadi kalau kita melarang sama anak kita, kita harus menjelaskan kenapa tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan melarang Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan bilang semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan atau menyentuhnya. Sebab pada waktu kamu makan dan menyentuhnya, kamu akan mati. Ya, kamu akan mati. Tuhan menjelaskan kamu akan mati. Ya, tapi setan juga dengar. Jadi setan dengar apa yang Tuhan bilang. Setan mengulangi sama Adam dan Hawa. Setan bicara sama Hawa memang benar. Betul. Sebenarnya yang Tuhan bilang itu betul. Ya. Tetapi kalau kamu makan, kamu akan sama seperti dengan Allah. Kamu akan mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Oh, kedengarannya bagus. Coba deh. Lalu jatuhlah manusia dalam dosa. Jadi kalau kita melarang sesuatu bagi anak kita, kita harus terangkan. Sama seperti Tuhan terangkan sama Adam dan Hawa. Semua boleh makan, tapi jangan makan sama. Kalau kamu makan, jangan tanya lagi soal mati. Ya. Jadi saudara-saudara, usia adalah orang yang apa? Takut akan ini transfer karena dia punya guru spiritual namanya Sakaria. Dia punya papa Amasya, orang yang takut Tuhan, melakukan yang benar. Ini transfer. Dia punya papa Amasya, orang yang mencari Tuhan, setia dalam segala hal. Dan ini turun bagi anak. Tapi kita harus hati-hati. Ketika kita di dalam Tuhan, kalau kita berhasil, kalau kita tidak hati-hati, kesombongan bisa menghancurkan hidup kita. Kalau kita baca dalam ayat Lasti, ayat yang ke-16 dari pasal pembacaan kita, ternyata dibilang dalam ayat 16 dari pasal pembacaan kita, bilang begini apa? Kita baca sama-sama. Dibilang apa? Ayat 16, 1, 2, 3. Setelah dia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Sampai di sini. Kalau Bapak Ibu baca, ternyata dia tidak menghargai Tuhan. Dia memberanikan diri dan betapa kurang ajarnya dia untuk melakukan apa? Membakar ukupan di atas mesbah Tuhan. Tuhan marah sekali dan para hamba Tuhan marah sekali dan bilang, hei Usia, kenapa kamu melakukan hal yang tidak benar? Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Asaria bicara belak-belakan, dan waktu dia sementara menantang para imam, kusta muncul dari batu kepala sampai ke kaki penuh kusta. Langsung orang bawa dia dan singkirkan dia. Alkitab bilang, kalau kita sukses berhasil di perkata, jangan pernah kita tinggi hati, jangan pernah kita menganggap remeh orang lain. Orang lain, kalau kita sebagai anak, jangan pernah meremehkan orang tua kita yang siang malam berdosa. Karena orang tua itu penting, dia pelindung rohani dalam harta, di mana anak cucu bantu yang ada. Jadi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Mari kita menjadi pendoa bagi anak cucu kita. Mari kita berdoa supaya mereka takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan hidup benar di mata Tuhan. Kita baca ya sama-sama yang terakhir 1, 2, 3. Takut akan Tuhan dan berikan perlindungan. Ayub pasal 1 ayat 8 kita baca 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah yang kau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengar baik-baik. Setan ini dia tanya sama Tuhan. Memang betul dia saleh, dia takut Tuhan, dia jujur, dia itu benar. Tapi coba
dicabut itu perlindungan daripada Dia. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita takut akan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Jadi kita dilindungi, dipagari dengan pagar tembok api surgawi. Ya, makanya Bapak Ibu, ada orang yang kadang-kadang masih suka pikir hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, seperti sihir mantra. Saya bilang benar, Alkitab bilang sihir mantra ada. Tapi fokus kita tidak sihir mantra, karena kuasa kita lebih besar dari sihir mantra. Darah Yesus lebih besar daripada sihir mantra. Sakit penyakit apapun, kanker stadium akhir pun, darah Yesus memberi kehidupan bagi orang yang kanker stadium akhir. Bagi yang hidup dalam kebenaran pasti dibela oleh Tuhan. Amin. 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 Ada orang yang masa mudanya punya segala sesuatu, hidupnya berlimpah ruah dengan harta kekayaan, tetapi pada akhir hidupnya, makanya kalau kita baca kitab Yakobus, Yakobus bilang lihatlah akhir hidupnya. Bapak Ibu, kalau mau lihat akhir hidup seseorang, kalau dia mati dalam keadaan sehat, bukan dia hidup karena takut Tuhan melakukan yang benar, dia ada dalam keadaan yang baik. Amin. Lihat akhir hidup, segala sesuatu akan berakhir. Jadi kalau mau berakhir dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan baik, yang pertama tadi apa? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, setia mencari Tuhan. Yang ketiga, takut. Kalau kita melakukan 3 hal ini, hidup kita terpelihara dan diberkati. Ajar Bapak Ibu, kita punya anak-anak, ajar dia dibangun pagi untuk berdoa. Amin. Ya, nanti itu kalau bangun masih sempoyongan, dia datang, cuci muka. Mari berdoa. Semua harus berdoa dengan sikap hati yang terbuka kepada Tuhan, sikap hati yang benar, siuman yang benar. Jangan sempoyongan datang suruh berdoa salah-salah. Ya, bicara ember rusak, panci rusak. Ya, jadi saudara-saudara, ajar transfer, lakukan yang baik yang benar, yang bisa diteladani oleh anak cucu mandiri, supaya hal-hal yang baik itu memelihara hidup mereka. Ingat, apa yang kita taburkan yang baik benar sesuai dengan firman Allah, itu akan memelihara hidup kita. Amin Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah takut sama orang suami. Suami tingkat takut apa, saya tidak pernah takut. Ya? Dulu saya ingat, saya masih seperti Nona Dea itu, atau seperti Nino, berjalan kemana-mana itu bawa kulit apa itu, kayu suami, anti suami. Ya, kita punya oma kan tahu itu, oma-oma dulu. Kalau kita tahu semua ujian itu ada kayu yang di apa itu, taruh dalam air, digoyang-goyang, baru dikasih minum supaya kita pintar. Orang tua dong bikin barang karena masuk akal, tapi ya haleluya 12 kali tradisi. Kalau berjalan ke gunung, kalau tiba-tiba ada pohon yang dia turun dengan sendirinya, pelegaran itu, lalu mulai bicara dengan bahasa tanah, permisi, kalau ada melewati dan sakit itu pun dia percaya mati. Jadi percaya mati. Ketemu apa kalau Bapak Ibu pergi di tala itu, air tala itu penuh dengan buaya. Tapi ketemu apa itu dia hanya pegang batu, makanya dia lempar ke sebelah, lalu buaya mulai yang ada itu mulai minggir, mulai berjalan di atas air. Tapi sekarang sudah ada. Itu kita punya umur 5-6 tahun sudah lihat itu ada, sudah 8 tahun ya. Tapi ketika mengenal kebenaran, ternyata semuanya itu bohong, semuanya itu tidak benar, itu menyakiti hati Tuhan. Mari jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati mama saya susah, menyakiti hati papa saya susah. Ya, suara keras sama orang tua saja susah nanti. Makanya anak-anak jangan suara keras, ya, sama mama, ya. Mana biasa katakan, dia kurang sehat. Anak-anak perempuan biasa itu suka melawan orang tua, suara keras. Puji Tuhan, haleluya. Ya,
dalam rumah ini yang suara besar itu Ken. Kan dia laki-laki saja tuh. Jadi setiap kali suruh tunggu kan. Kalau jantung sing bocor tuh kan bisa mati. Sudah kan orang duduk begini, coba jangan suruh-suruh dulu kan. Ken, sudah. Kadang-kadang aku dengar begitu, hati apa? Sedih ke tidak? Tapi kalau tanpa angin, hujan, lalu tiba-tiba datang polo beta, rayu beta, itu dia tahu bahwa di dompet ada keping. Dia rayu sekuat tenaga sampai beta puan di dalam dompet itu habis benar-benar. Haleluya. Jadi beta suka kelicikan Kenneth. Jadi setiap kali dia 10 meter rayu beta ada mau apa? Tapi beta mau ada keping sama beta minta di itu mata sipil di sini. Ya namanya anak. Bantu. Puji Tuhan. Tiba-tiba beta masuk di depan rumah, beta lihat di depan dompet itu ada foto. Foto ini buat beta tertarik sekali. Ini foto dan nona manis itu udah bertumbuh dalam kantor. Beta bilang yang bagus sih. Ini pre-wedding moment. Puji Tuhan, saya mengajar anak saya untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terserah mereka kalau mereka melakukan hidup mereka dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Tapi selama ada di mata saya tetap paksa mereka untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Manusia tidak luput dari kekurangan kelemahan. Kalau ada salah mereka, itu kita orang tua punya tanggung jawab untuk meluruskan, untuk terus membimbing mereka kepada hal yang benar. Kesimpulannya, apa yang terjadi atas kehidupan Raja Usia yang terakhir sekali sebelum kita kesimpulannya, apa yang terjadi atas kehidupan Raja Usia setelah ia mengikuti rencana Tuhan? Usia melihat campur tangan Tuhan, Usia diberkati Tuhan, Usia dilindungi Tuhan, Usia berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan benci kesombongan, karena kesombongan akan merusak semua hal yang baik dalam hidup kita. Dari ayat 16 sampai ayat 23 dari pasal pembacaan kita, kalau kita baca, ternyata Usia pada akhir hidupnya dia mendapat perhentian sama nenek moyangnya, tetapi salahnya dia karena dia tinggi hati. Jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong kalau kita punya pangkat kedudukan jabatan yang hebat, karena hal itu hanya sementara. Carilah kekekalan, karena kita akan dimuliakan dalam kekekalan. Hal dunia ini hanya sementara. Amin, Bapak Ibu. Cari kekekalan supaya dapat kekekalan. Tuhan Yesus tolong ketong semua. Tuhan Yesus sayang ketong semua supaya ketong setia mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada firman Tuhan yang sudah kita pelajari pagi hari ini. Kita akan lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan saya serahkan kepada worship leader, dan setelah itu Nona Pendeta Pinches Dirahi akan kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Saya serahkan kepada worship leader. Mensyukuri firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan yang mengatakan, Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua.